Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ayu Nabila. Di sini saya akan menerangkan materi tentang asbab an-nuzul. Definisi atau pengertian asbab an-nuzul. Menurut bahasa atau etimologi, asbabun nuzul berasal dari kata asbab, jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab, dan nuzul artinya turun. Yang dimaksud di sini adalah turunnya Al-Qur'an. Menurut istilah atau terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian. Di antaranya ada subisoli. Asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada mana al-qoton. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran yang bertujuan menjawab, menjelaskan, dan menyampaikan masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Mengutip pengertian Sufi Sholeh, kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ada kalanya berbentuk pertanyaan atau peristiwa. Kemudian asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surah Ali Imran ayat 100 yang bermula adanya perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj hingga turun ayat tersebut untuk menjauhi perselisihan. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti turunnya surah An-Nisa ayat 43. Saat itu ada seorang imam sholat yang sedang dalam keadaan mabuk, sehingga salah mengucapkan surah Al-Kafirun. Surah An-Nisa turun dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, peristiwa berupa cita-cita atau keinginan. Ini dicontohkan dengan cita-cita Umar bin Khattab yang menginginkan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat. Macam-macam asbab an-nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi kepada 1. Ta'addud al-asbab wa al-nasil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada surah tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah, dan terdapat kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua, ada ta'addud an-nasil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah ayat Quran surat Tuhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Ad-Dukhan ayat 15.
Namun, setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula, serat dan durhaka. Maka turunlah ayat Quran Surah Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Yang terakhir ada urgensi asbab an-nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah diundangnya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Yang kedua, membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan merupakan lafaz umum dan terdapat dalil atas menghususannya, pengetahuan atas asbab an-nuzul membatasi penghususan itu hanya terdapat yang selain bentuk sebab. Yang ketiga, cara terbaik memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Dan yang terakhir, dapat menerangkan sebab ayat itu diturunkan. Demikian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.